Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku, salam bahagia selalu, tetap jaga kondisi kalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita memulai PJJ hari ini, saya minta salah satu, yaitu Liana, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan, Liana. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Liana yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga PJJ kita berjalan dengan lancar. Hari ini izinkan Bu Uni akan share terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan yang belum melakukan presensi untuk segera melakukan presensi. Nah, ini bisa kalian lihat di Google dengan turunan fungsi trigonometri. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Nah, di sini kalian diminta untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Yang pertama ada pemaparan materi, kemudian menyajikan masalah, kemudian diskusi, yang keempat adalah presentasi, yang terakhir adalah refleksi dan penutup. Kalian kan sudah dibagi kelompok yang sudah saya share di Google Meet. Silahkan kalian di WA Group coba dicek nama kelompok kalian. Kelompok 1 anggotanya ada Aisyah, ada Ananda, ada Ina. Memulai PJJ hari ini terkait dengan proses diskusi, mari kita konsentrasikan penuh ke dalam pembelajaran daring kita. Mari ikuti apa yang Bu Uni lakukan. Pertama, tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan pelan-pelan. Bagaimana perasaan kalian? Apakah semakin lebih baik? Ya. Lebih lega atau bagaimana? Lega, Bu. Lega. Oke. Nah, hari ini sesuai dengan apa yang kita sepakati di minggu kemarin, kalian diminta untuk berdiskusi secara daring di luar proses pembelajaran. Nah, Bu Uni tanya, sudah melakukan proses diskusi daring atau belum? Sudah. Oke. Sudah siap ini untuk memaparkan apa yang kita pelajari hari ini? Siap. Oke. Luar biasa sekali kalian. Kalian coba menyelesaikan tantangan dari Pak Amir dan tunjukkan kepada Pak Amir kalau kalian mampu menyelesaikan tantangan dari beliau. Nah, ini yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai presentasi diskusi hari ini. Mohon konfirmasinya, Nak. Belum, Bu. Belum. Sudah jelas? Oke. Sekarang nanti kelompok 2 menanggapi dan kelompok lain boleh bertanya. Sudah, Bu? Ya, sudah. Yang lain sudah terlihat ini di layar kalian? Belum. Sudah. Silahkan, Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 11 Purworejo akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ditanyakan dalam soal tersebut adalah turunan pertama dari fx sama dengan cos pangkat 3 5 min 2x adalah titik-titik. Berapakah jawabannya? Mari kita lihat bersama soal tersebut.
Dalam soal tersebut, diketahui fx sama dengan cos pangkat 3, 5 min 2x. Dan yang ditanyakan adalah turunan pertamanya. Maka F turunan pertama X sama dengan 3 cos kuadrat 5 min 2X dari 3 cos kuadrat 5 min 2X ini dari cos 3 yang diturunkan. Turunan pertama dari cos 3. Cos 3 turunan yang pertama diturunkan adalah pangkatnya terlebih dahulu. 3 karena di depan cos ini ada angka 1. Jadi 3 dikalikan 1 menjadi 3 cos. Pangkatnya menjadi berkurang 1, jadi tinggal 2. Jadi 3 cos pangkat 2, 5 min 2x. Kemudian dikali dengan turunan cos adalah min sin. Min sin 5 min 2x, turunan dari 5 min 2x, karena 5 adalah konstanta, jadi jika diturunkan hasilnya 0. Kemudian min 2x diturunkan hasilnya menjadi min 2. Kemudian setelah ketemu yang pertama, kita hitung antara angka 3 dengan dikalikan dengan angka min 2. Jadi min 6 cos pangkat 2, 5 min 2x dikali min sin 5 min 2x. Karena negatif 6 bertemu dengan negatif sin menjadi plus 6 cos kuadrat 5 min 2x sin 5 min 2x. Jadi jawabannya adalah F turunan pertama X sama dengan 6 cos kuadrat 5 min 2x sin 5 min 2x. Kelompok 6. Dan kelompok 2 silahkan boleh memberikan komentar ataupun menanyakan. Dan kelompok lain boleh menanyakan jika penjelasan dari kelompok 6 yang beranggotakan Winda, Liana, Hajar, Restu, dan Zidan ada penjelasan yang belum kalian pahami. Silahkan boleh klik tombol raise hand atau langsung konfirmasi saya, Bu, gitu boleh. Silahkan. Sepakat, Bu. Oh, sudah sepakat. Berarti menurut kelompok 2, pemaparan dari kelompok 6 sudah tepat? Sudah. Sudah. Bagaimana dengan anggota kelompok lain, baik kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 5, kelompok 7, kelompok 8? Adakah yang ingin ditanyakan? Atau memang penjelasan dari kelompok 6 sudah detail dan jelas dapat diterima oleh kalian? Sudah jelas. Sudah jelas. Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke kelompok 4 atau kelompok 8 yang sudah siap untuk presentasi? Siap. Siap? Ya, silahkan kelompoknya Malik yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Fajar, nomor absen 20, sebagai perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 8 beranggotakan saya Malik Fajar, 2 Eka Febriani, 3 Enggar Mukti, 4 Wahyu Kusumangning-Ratil. Kita mempunyai sebuah soal. Turunan pertama Y sama dengan 5X kuadrat sin 4X adalah, ada 5 opsi jawaban di sini, A, B, C, dan E. Kira-kira jawabannya yang mana? Teman diajak berpikir oleh kelompoknya Malik, menebak jawaban yang mana? Boleh dituliskan di kolom chat. Silahkan. Selesaian soalnya. Pertama diketahui persamaannya yaitu Y sama dengan 5X kuadrat sin 4X. Kemudian kita tentukan U, V, U aksen, V, dan V aksennya. U-nya berapa? 5X kuadrat. U aksennya berapa? 10X. V-nya berapa?
sin 4X. V aksennya berapa? 4 cos 4X. Kemudian yang dicari apa? Yang dicari adalah turunan pertama atau Y aksen sama dengan berapa. Selesaikan persoalan tersebut, kita menggunakan rumus Y aksen sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Lanjut, Y aksen sama dengan U aksennya dimasukkan 10X. Kemudian V-nya sin 4X ditambah U-nya berapa? 5X kuadrat. V aksennya berapa? 4 cos 4X. Kemudian kita hitung. Y aksen sama dengan 10X sin 4X ditambah 20X kuadrat cos 4X. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Ini kelompok 4 beranggotakan Indria, Dea, Muhammad Irfan, Pipit. Ada yang ingin menanggapi atau sudah sepakat dengan pemaparan dari kelompok 8 yang diwakili oleh Malik? Saya dari kelompok 4 ingin menanggapi bahwa yang dipresentasikan oleh kelompok 8 sudah jelas dan mudah untuk dipahami, dan untuk jawabannya juga sudah benar, yaitu E. Kita sepakat sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Oke, terima kasih dari kelompok Malik, kelompoknya Eka, Enggar, dan Wahyu sudah memaparkan materi yang meriah untuk kalian semua yang sudah melaksanakan proses PJJ hari ini dengan sangat luar biasa, memaparkan materi, belajar menjadi tutor untuk teman yang lain, sangat luar biasa. Nanti kalian dilihat di Google Classroom kalian ada tombol latihan gitu ya. Nah, di sana kalian upload hasil diskusi kalian dari kelompok kalian, diupload jawabannya itu sebagai nilai tugas keterampilan kalian dan nilai pengetahuan kalian. Dari hasil hari ini, Bu Unik melihat kalian punya bakat yang luar biasa untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Bisa saya melihat antusias dari kalian yang begitu hebat gitu ya, karena kalian sudah membuat rancangan gitu ya, presentasi dengan gaya kalian masing-masing, dengan kreativitas kalian masing-masing, dan itu saya acungi jempol buat kalian. Pertama, kalian lihat di sini ada pangkat berapa, Nak? 4. Oke, kita turunkan jadinya 4 tangan. Nah, ini kan pangkat, kalau turunan tangan itu sendiri siapa? Sek kuadrat. Oke, sekan kuadrat. Di sini apa? 2X ya. Nah, coba dilihat di aturan rantainya, turunan dari 2X itu sendiri berapa? 2. Nah, dari sini diperoleh kalian 4 dikali 2 jadinya berapa? 8 tangan pangkat 3. Terus 2X kuadrat. sekan kuadrat Oke, kan di kolom chat untuk refleksi kita hari ini. Keadaan kalian bisa mengungkapkan menggunakan emoticon icon atau menggunakan tulisan atau menggunakan bebas. Pokoknya kalian dipersilahkan menggunakan cara kalian yang kalian sukai. Silahkan. Oke, senang, alhamdulillah. Senang Bu, alhamdulillah senang. Kemudian apalagi nih? Oh, senang Bu. Apalagi nih? Dari Sintani, senang, alhamdulillah paham dan dapat ilmu baru. Sangat senang dan paham. Alhamdulillah dapat memahami materi, senang, alhamdulillah paham, senang. Ini emoticon apa ini Maharani? Senyum apa Maharani? Senang.
Oh, senang. Senang. Karena paham materinya, senang, Bu. Oke, sambil tertawa lagi nih. Emotikonnya Indria. Senang. Waduh, Fitria penuh cinta ini. Senang. Wih, mantap, Bu. Wah, luar biasa. Nah, untuk menutup hari ini, saya minta tolong Malik untuk menutup proses PJJ hari ini. Silahkan. Untuk mengakhiri PJJ hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Antusiasme yang luar biasa untuk kalian. Selamat melanjutkan PJJ berikutnya. Cukup sekian dari Bu Uni. Banyak salah dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan PJJ berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Proses pembelajaran adalah satu kesatuan yang harus kita pikirkan sebagai seorang guru dari mulai proses perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi. Sebagai seorang guru, hal yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bisa mewadahi atau memfasilitasi anak dalam proses belajar tanpa mengesampingkan gaya, bakat, ataupun minat anak-anak dalam belajar. Dari sini kita sebagai seorang guru, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah merancang RPP kita dengan menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan teknik KSE atau lebih kita sering dengan nama kompetensi sosial emosi. Di sini sebagai seorang guru, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam pembelajaran daring saya. Dari proses pelaksanaan ini, saya melihat antusias dari anak didik saya yang meningkat dari sebelumnya. Saya bisa menemukan bakat-bakat baru ataupun hasil karya mereka yang di luar ataupun melebihi ekspektasi saya sebagai seorang guru. Mereka bisa memberikan karya terbaik mereka dengan gaya mereka. Ada yang mengupload di TikTok, ada yang mengupload di YouTube, bahkan ada yang membuat video pembelajaran menggunakan PPT bersuara. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya dari persepsi seorang guru yang saat ini saya berhadapan dengan anak-anak di zaman yang bukan di zaman saya dulu sekolah. Terkait dengan proses pembelajaran, tentunya masih banyak kekurangan ataupun hal yang harus saya perbaiki di dalam proses pembelajaran ini. Salah satunya adalah keaktifan dalam proses diskusi di kelompok. Ada beberapa anak yang belum bisa menemukan gaya belajar mereka dalam proses diskusi. Saya perlu menggali lebih dalam lagi gaya belajar anak-anak ini. Tentunya ini membutuhkan proses yang lebih banyak waktu lagi, dan saya sebagai seorang guru harus bisa mengelola emosi saya menggunakan teknik kompetensi sosial emosi. Terima kasih untuk video penutup hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.